Kita percaya bahwa saudara dan saya akan diperluas kapasitas, ya. Kita akan diberkati Tuhan, ya. Tidak hanya tadi berkat rohani, tetapi berkat jasmani dan berkat materi. Saya percaya saudara dan saya selalu hidup dan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa janji Tuhan saudara, ya. Di tahun ini kita sedang masuk di dalam tahun di mana kita terus diingatkan, saudaraku, tidak bosan-bosannya, ya, siapapun yang berbicara baik di KUL, di menara doa, ya, kami rindu terus saudara menangkap visi ini, bahwa ini kita sedang berada di tahun kasih karunia ganda. Amin. Kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah Dia sediakan buat setiap kita. Oleh karena itu saudaraku, mari pagi ini, siang ini saya mau berbicara tentang apa? Perluas kapasitasmu. Amin. Kita perlu memperluas kapasitas kita karena Tuhan akan mencurahkan berkat yang berlimpah-limpah dalam hidup kita. Amin, saudara. Baik, sebelum saya ada ilustrasi ya saudara. Ini apa saudaraku? Botol, saya lagi pegang botol yang isinya air. Ya. Ini apa? Karet. Nah, saya akan masukkan kembali. Kalau saudara melihat ini bahwa karet ini hanya cukup untuk memuat satu botol ini. Tapi pertanyaan saya, apakah karet ini hanya bisa memuat satu botol ini atau masih bisa ditambahkan lagi kapasitas? Bisa ya. Caranya di apa? Ditarik. Nah, sudah banyak yang nangkap. Yang belum enggak apa-apa ya, saudara. Nah, saya akan lihat. Jadi saudaraku, ini saya akan coba masukkan lagi ya. Ini saudaraku, ini karet yang awalnya tadi cuman bisa ya menampung satu botol ini, tetapi ketika saya tarik maka bisa saya tambahkan lagi gas ini. Bahkan bukan cuman ini, masih bisa lagi ditambah ya, masih ada ruang saudaraku. Kenapa bisa begini? Ya, karena kapasitasnya dari karet ini saya perluas ya, dengan cara saya tarik. Nah, jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, tahun kasih karunia ganda, ya, saya dapat pewahyuan yang baru, saya terus renungkan saudaraku tentang kasih karunia ganda ini. Dan Tuhan tunjukkan bahwa setiap kita, saudara dan saya itu sudah terima kasih karunia. Ya, kita semua itu saudaraku sudah menerima keselamatan. Dan Tuhan mau gandakan dengan apa lagi? Dengan berkat jasmani dan materi. Tetapi bagaimana supaya itu kita terima dalam hidup kita? Kita harus perluas kapasitas kita. Seperti karet tadi. Nah, saudara mungkin mikir, ya itu kan karet bisa ditarik. Terus kalau saya gimana caranya? Bagaimana caranya saya ditarik, diperlebar, diperluas saudara? Bisa saudaraku, ini bukan kata saya, tapi kata firman Tuhan ya. Kita baca dalam Yesaya 54 ayat 2-3. Dikatakan di sini, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan panjangkanlah koko-koko patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Jadi saudaraku di sini, saudara bisa mengembang, ya. Saudara bisa ditarik luas, diperluas kapasitasmu. Ini Tuhan yang ngomong saudara. Jadi kalau Tuhan yang bicara, firman itu yang berkata seperti begitu, mari kita percaya. Amin. Kita percaya bahwa saudara dan saya akan
kapasitas, ya. Kita akan diberkati Tuhan, ya. Tidak hanya tadi berkat rohani, tetapi berkat jasmani dan berkat materi. Nah, karena apa saudaraku di sini? Kalau kita tidak memperluas kapasitas kita, maka saudara, berkat itu kita hanya terima, ya, seperti wadah yang kita siapkan, ya. Karena Tuhan, saya percaya Tuhan itu tidak akan pernah memberkati kita kalau Dia tahu kita tidak mampu menampung berkat itu, saudara. Di dalam Efesus 2 ayat 8 jelas di sini dikatakan bahwa sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi saudara dan saya sudah terima kasih karunia keselamatan, ya. Bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena anugerah Allah di dalam hidup kita. Dan Tuhan mau tambahkan itu. Jadi orang yang rindu menerima berkat itu, yang mau Tuhan gandakan berkat keselamatan, digandakan ke berkat jasmani dan berkat rohani, maka tidak ada jalan lain, siapkan wadah yang besar. Amin. Caranya apa? Perluas kapasitas saudara. Nah, seperti ini saya akan kasih contoh lagi yang kedua. Saya rindu benar-benar jemaat Tuhan, ya, khususnya kita yang ada di keluarga ilahi ini menangkap pesan ini saudara. Supaya apa? Kita tidak jadi penonton di tahun kasih karunia ini. Tapi benar-benar saya rindu setiap jemaat menjadi pemain utama saudara. Artinya kita ngalami sendiri, amin. Bukan dengar kesaksian orang, bukan kata orang, tetapi mari rindukan itu pengalamanmu pribadi bahwa engkau menerima kasih karunia ganda di tahun ini, ya saudara. Nah, dikatakan Matius 7 saudaraku, ya. Matius 7 ayat 6. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya lalu ia berbalik mengoyak kamu. Nah, saudara, jadi Tuhan itu di sini jelas bahwa Dia tidak akan mau, ya, memberikan kita sesuatu yang saudara dan saya, ya, di sini menganggapnya itu sebagai hal yang sia-sia. Nah, saudara lihat di sini saya tadi ada cangkir, ya. Ini isinya satu botol ini saya akan tumpah ke dalam gelas ini. Jadi ketika saya tumpah sampai penuh, maka masih ada sisa enggak? Masih, ya. Nah, saudaraku, begitupun Tuhan dalam hidup kita, ya. Waktu Dia mau memberkati kita, kalau sudah penuh, wadahnya udah penuh, maka udah berhenti. Karena kalau saya tumpah terus, kira-kira apa yang terjadi? Ya pasti meluber, dan akibatnya apa? Airnya terbuang dengan sia-sia, atau berkat itu terbuang dengan sia-sia. Nah, jadi kita aja yang manusia, ya, yang kita masih terbatas. Kita punya hikmah, ya, kita punya kebijaksanaan. Kalau sudah nggak ada tempat seperti gelas ini, saya tidak akan tuang lagi. Ya, saya berhenti. Karena saya tahu berkat ini pasti akan terbuang. Apalagi Tuhan. Nah, jadi seperti itu saudara. Hatinya Tuhan buat setiap kita. Ada berapa banyak yang rindu terima berkat yang lebih daripada Tuhan? Ya, saya percaya kita semua mau. Tetapi mari kita mau menyadari bahwa bukannya Tuhan tidak mau memberkati kita. Bukannya Tuhan ngirit berkatnya buat kita. Bukannya Tuhan membatasi berkatnya buat kita. Tapi masalahnya di kita. Wadah yang kita siapkan tidak cukup. Amin. Untuk menampung berkat itu. Oleh karena itu mari
ambil keputusan, ambil komitmen, saya mau mengembang ke kanan dan ke kiri. Amin. Saya mau ditarik, saudaraku. Ditarik itu tidak enak, tetapi apa? Ketika saudara ditarik, Anda mengembang ke kanan dan ke kiri, maka kapasitasmu akan semakin besar. Amin. Mari kita belajar di sini ya. Apa saja, kapasitas apa di dalam diri kita yang perlu kita perluas hari-hari ini supaya kasih karunia ganda itu benar-benar dicurahkan di dalam hidup kita. Kita buka dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7. Kita baca bergantian firman ini, saya percaya jemaat ibadah 2 masih sangat semangat. Amin. Kita baca bergantian, saya baca ayat 1 dan jemaat kedua seterusnya ayat 7 kita baca bersama-sama. Ya. 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit." Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabannya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah hatinya itu mengalir. Ayat ke-7 bersama-sama. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Amin. Jadi yang pertama di sini, saudara dan saya perlu memperluas kapasitas iman. Amin. Saudara, kita baca di ayat yang pertama, saya ulang. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jadi saudara di sini, mari kita semakin mengokohkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita lihat ketika perempuan ini mengalami masalah, dia datang kepada Tuhan. Ya, hari itu, zaman itu saudaraku, orang kalau mau datang kepada Tuhan, mereka datang kepada nabi, kepada imam. Ya, saudara, nanti sesudah Yesus naik di atas kayu salib, maka tirai itu terbelah sehingga siapapun boleh datang langsung kepada Tuhan. Nah, jadi di sini ketika dia mengalami masalah, dia lari karena dia percaya bahwa Tuhan itu pasti bisa menolong. Amin. Tuhan sanggup menolong dia. Dia tidak lari kemana-mana curhat ya kepada kiri kanan tetangga muka belakang ya. Saudaraku, mari hari-hari ini kalau engkau mau semakin digandakan kasih karunia dalam hidupmu, saudara dan saya harus benar-benar percaya sama Tuhan. Amin. Jangan goyah.
Mungkin kita sudah kepepet, ya kepepet apapun. Ya banyak orang yang kepepet datang kepada manusia. Bahkan ada yang lebih lagi kan datang ke setan gitu. Setan mau bantu apa? Ya datang ke dukun-dukun, tanya, minta apalah, ya minta pertolongan. Ya, orang bilang tuh datang ke orang pintar, berarti yang datang orang. Nah, saudara yang ngomong ya. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita belajar bahwa dalam keadaan apapun, ya seringkali mungkin kita udah berdoa, ya minta pertolongan Tuhan, tapi kadang kita merasa kok Tuhan kok lelet banget ya, lama banget gitu. Ya. Akhirnya kita mulai berpikir menyelesaikan masalah kita dengan kekuatan kita. Saudara ingat Abraham ya, karena dia kan Tuhan janji bahwa keturunanmu itu akan seperti bintang-bintang di langit, pasir-pasir di pantai. Tapi kok dia nunggu lama ya saudara. Akhirnya gak sabar. Akhirnya dia ambil budaknya. Istrinya menyodorkan budaknya kepada Abraham. Dan saudara lihat apa yang terjadi. Ya, bagaimana kita melihat saudaraku keturunan itu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu mari hari-hari ini ya, kita benar-benar fokuskan iman kita hanya kepada Tuhan. Jangan goyah saudara, jangan kompromi. Ya, sekalipun mungkin bagi orang dunia ini udah umum, ini udah biasa, enggak apa-apa. Kita anak Tuhan tidak boleh kompromi dengan dosa. Tidak boleh kompromi dengan cara-cara dunia. Kita harus berdiri di atas kebenaran kalau kita mau diberkati Tuhan dalam hidup kita. Saya punya kesaksian saudaraku, anak saya. Sudah 1 tahun saudaraku mencari pekerjaan. Ya, dia berapa kali mengikuti tes di tempat yang memang dia kepingin, dia suka kerja di situ. Dan dia mengikuti tes itu sampai ada yang sudah sampai tahap kelima, bayangkan. Dia ikut tes tinggal terakhir, dia nggak lolos. Dan ini bukan cuma 1 perusahaan, ada berapa perusahaan. Akhirnya dia ngomong sama saya, "Ma, kalau zaman begini kalau begini nih susah." Saya bilang, "Maksudnya apa?" Karena dia bilang, kalau ini benar-benar jujur, ini benar-benar betul, masa saya nggak lulus, dia bilang begitu. Ini mah gampang banget, ini kok saya sampai sudah tes ini yang susah saya lewati bisa lolos, kenapa ini nggak bisa? Terus saya bilang maksudnya gimana gitu kan. Dia bilang ya kita perlu cari koneksi. Iya, atau mungkin kita ya biasalah saudara ya. Ada amplop-amplop gitulah saudara. Cari orang di situ yang kira-kira bisa kita WhatsApp pribadi atau bisa kita ngomong-ngomong, ya tahu sendiri ujungnya kemana. Saya bilang tidak. Iya, kita harus percaya bahwa waktunya Tuhan itu waktu yang terbaik. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dia tahu waktunya, kapan waktunya engkau masuk bekerja. Kalau saat ini engkau belum dikasih pekerjaan, tetap berharap sama Tuhan. Andalkan Tuhan, minta sama Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang mengandalkan Tuhan. Bahkan kita tahu bahwa ketika itu sudah waktunya Tuhan, itu pasti yang terbaik. Amin. Oleh karena itu saudaraku, perkokoh imanmu hari-hari ini. Mungkin yang masih muda-muda, yang masih cari pasangan hidup, menunggu si imam ya saudara, jangan kompromi ya. Sekalipun ya usia sudah kepala berapa, ada yang bilang kepala 3, yang 2 di mana? Kan tetap 1 kan? Saya nggak ngerti tuh, nanti saya mau searching tuh apa yang dimaksud dengan kepala 3. Jadi saudaraku, ya, kalau belum waktunya Tuhan, saudara kokoh di dalam iman. Saya percaya orang yang tidak mau kompromi, Tuhan lihat kesungguhan imannya.
dan waktunya Tuhan akan limpahkan kasih karunia-Nya buat dia. Amin, saudara. Jadi mari, ketika apapun terjadi dalam hidup saudara hari ini, saya nggak tahu, mungkin Anda yang rindu dilipat gandakan ya berkatmu dalam jasmani, dalam kesehatan, dalam hubungan, atau mungkin dalam materi. Mari saudara, percaya sama Tuhan. Ikut Tuhan sungguh-sungguh, andalkan Tuhan sungguh-sungguh dalam hidup kita, dan kita akan tercengang-cengang melihat Tuhan menyatakan mujizatnya bagi setiap kita. Amin. Yang kedua, yang kita baca tadi dari 2 raja-raja ini, kita perlu apa? Memperluas kapasitas karakter kita. Ya. Jadi saudaraku, karakter ini sangat penting dalam hidup kita. Karakter yang mau Tuhan kita perluas melalui pembacaan ini adalah kita jangan malas. Artinya kita harus jadi orang yang rajin, saudara ya. 2 Raja-Raja 4 ayat 3. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, dan bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Ya. Di sini saudaraku kita melihat ada ya kemauan dari perempuan ini, ketika disuruh pergi, dia pergi. Ya, dia rajin, dia mau berusaha. Ya, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa orang kalau dia rajin, pasti akan semakin banyak hal yang bisa dipercayakan kepada dia. Betul enggak saudara? Ya. Jadi kita jangan malas ya. Saudara, malas di sini ya sama dengan mungkin kita melakukan pekerjaan kita asal-asalan. Sehingga sekalipun kita mungkin di majikan, kita enggak diawasi pekerjaan kita. Mari kita jadi orang yang punya karakter rajin. Amin. Bersihkan, tetap bersih ya, tetap rapi, tetap lakukan yang terbaik sekalipun saudaraku yang mungkin kita nggak ditekan, nggak diatur ya. Tapi karena saudaraku, mata Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan melihat bagaimana kita melakukan pekerjaan kita. Apakah kita hanya rajin ketika ada orang melihat ya, tetapi yang Tuhan lihat adalah apa yang tersembunyi. Kalau orang sudah tersembunyi tidak dilihat begitu rajinnya, apalagi kalau dilihat dia akan sangat lebih rajin lagi ya saudara. Nah, jadi di sini kita lihat di sini bahwa ya Tuhan tuh melihat karakter kita ini. Kalau kita bergerak rajin, perempuan tadi ini dibilang jangan minta terlalu sedikit. Artinya dia disuruh kerja yang banyak. Dia disuruh berusaha yang banyak dan perempuan ini melakukannya saudara. Ya. Matius, contoh yang satu dalam Matius 25 ayat 18. Ya. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Nah, saudara di sini kalau kita baca ini perumpamaan di dalam Matius 25 bahwa ada 3 pekerja yang diberi talenta. Yang pertama diberi talenta berapa saudara? Yang baca Alkitab berapa? Ragu-ragu. Pertama berapa? Waduh, ragu-ragu. Yang pertama ada yang diberi 5. Nanti baca lagi ya, Matius 25. Terus yang berikutnya dikasih 2. Dan yang berikutnya dikasih 1. Nah, yang 5 dan yang 2 ini rajin. Dia lipat gandakan itu talenta yang diberikan. Tetapi yang diberi 1 ini saudaraku, ya, di sini saudaraku di dalam ayat 28 yang 1 ini saudaraku apa yang dia lakukan di dalam Matius 25 ayat 25 dikatakan, karena itu aku takut dan pergi dan menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Coba bayangkan. Diberi 1, tapi saudaraku dia malah kubur.
Bayangkan berapa lama dia nganggur, saudaraku ya. Nggak ngelakuin apa-apa. Nah, sehingga apa yang terjadi? Maka saudaraku, yang satu tadi diambil daripadanya dan diberikan kepada yang 10. Yang 5 melipat gandakan jadi 10. Artinya apa di sini? Kalau kita pakai logika yang harusnya, ya udah yang satu ambil kasih ke yang 2 ya, biar agak seimbang lah. Tapi caranya Tuhan memberkati kita, semakin kita dipercaya, semakin kita rajin, maka semakin Tuhan tambahkan itu dalam hidup kita. Yang 10 dikasih, tambah lagi jadi 11 saudara. Nah, jadi mari kita saudaraku di sini, jangan kita menjadi orang yang malas. Ya, mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kita bekerja di majikan, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kita bekerja untuk Tuhan, pelayanan, lakukan dengan sungguh-sungguh saudara. Ya, jangan sampai kita malas saudara ya. Karena kalau kita malas di sini, itu akan mengurangi berkat Tuhan dalam hidup kita. Ya, jadi kalau saudara di majikan, saudara gak ada majikan, malas-malas, percayalah itu. Tuhan tuh kurangi takaran berkatmu lewat majikan. Saya gak mengutuk saudara, tapi ini janji, ini firman Tuhan. Oh, saya mau kita semua tetap berusaha lakukan yang terbaik. Jadi orang yang rajin. Karena yang memberkati saudara dan saya itu kan bukan majikan. Yang memberkati itu adalah Tuhan. Amin. Sumbernya itu dari Tuhan. Takarannya itu takarannya Tuhan. Amin. Sehingga waktu kita bekerja dengan baik, bekerja dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan perintahkan majikan kita untuk memberkati kita berlimpah-limpah. Saudara yang tangkap pesan ini, saya percaya kau akan lihat ini tahun kasih karunia ganda saudara. Amin. Kita berharapnya sama Tuhan, percaya Tuhan bahwa Tuhan itu bisa saudaraku membolak-balikkan hati manusia. Saya mau saksikan ini saya enggak sampaikan tadi ibadah 1, tapi Tuhan ingatkan saya untuk sampaikan. Saya cerita ini bukan saya mau pamer saudara, no. Tapi saya mau bercerita bahwa kalau kita berserunya kepada Tuhan, Tuhan perintahkan majikan untuk memberkati kita. Saya harus keluar dari majikan saya tanggal 2, ini baru 1 minggu yang lalu ya saudara. Dan waktu kami totalan hari Sabtu, saya baru 1 tahun kerja di majikan itu. Hari Sabtu kami totalan, waktu itu dalam hati saya. Karena saya, saya tahu majikan itu sangat menghargai saya. Dia sangat berterima kasih sekalipun saya cuma 1 tahun bekerja dengan mereka. Karena orang tuanya sudah kembali ke rumah Bapa. Dan saudaraku, waktu kami totalan itu, saya dalam hati berharap akan ada angpau dari dia buat saya. Tapi waktu totalan itu selesai, ya saya dapat hak saya, tapi saya cukup mengucap syukur, saya pikir ya udahlah Tuhan berarti cuma sampai segini, saya dikasih tiket itu PP, hitungannya dia PP, padahal kan harus 1 kali saja. Bahkan uang makan itu dia kasih saya, uang makan PP. Ya puji Tuhan agen saya baik, dia yang ngomong ke dia bahwa itu kamu harus kasih ke Cece. Dia kasihlah saya seperti begitu hari Sabtu. Akhirnya saudaraku saya mengucap syukur sama Tuhan, tapi saya terus perkatakan firman Tuhan. Saya bilang janji Tuhan bahwa kekayaan bangsa-bangsa akan mengalir ke rumah Tuhan. Dan puji Tuhan Senin kan saya harus keluar dari majikan itu Senin. Saya ketemu dia karena dia kan tinggal di rumah yang satu. Saya ketemu dia di MTR, saya kasih kunci dia karena hari itu saya akan pindah ke majikan. Dan saya cukup kaget karena saya disodorkan amplop merah. Dan saya pegang, saya bilang, oh saya bisa tebak ini bukan segini. Karena tebal saudara. Nah ini yang saya mau ngomong sama saudara dan saya. Bahwa kita waktu kita itu lakukan. Ya sekalipun saya di rumah sendiri.
Tidak ada orang, tapi rumah itu tetap kinclong, saudara. Ya, ada berapa teman-teman yang pernah singgah di tempat saya, dia lihat, dia bilang, wah kok kayu apa begini ya. Saya bilang, ya saya lakukan pekerjaan saya dengan sungguh-sungguh. Dan saya tahu, karena saya tahu mata Tuhan melihat kita dimanapun kita berada. Amin. Sumber berkat itu datangnya daripada Tuhan, bukan manusia. Majikan itu hanya salurannya saja. Sehingga engkau harus lebih takut, engkau harus lebih hormat kepada Tuhan. Karena Tuhanlah sumber berkat dalam kehidupanmu dan hidup saya. Amin. Nah, jadi itu tadi, mari kita jadi orang yang rajin. Amin. Ini karakter ini yang akan membawa berkat itu dilimpah-limpahkan dalam hidup kita, saudara. Amin. Terus yang kedua, kita perluas karakter apa? Ketaatan kita. 2 Raja-Raja ayat 4 ayat 4 sampai 6. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Perempuan ini taat. Ketika itu tuh disuruh tutup pintu, habis itu dia bilang tuanglah minyak. Dia lakukan, saudaraku. Sekalipun tadi dikatakan minyak itu hanya sedikit di dalam buli-buli, sedangkan dia harus waktu itu sudah siapkan begitu banyak bejana, tapi dia taat. Dia nurut apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan kita boleh melihat bahwa, saudaraku, dikatakan bejana itu nanti sampai penuh di ayat 6. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Hari-hari ini, saudaraku, mari kita mau taat sama Tuhan. Dengar apa yang Roh Kudus ngomong. Kalau saudara mungkin disuruh mengampuni, ya mengampuni. Saudara disuruh mendoakan, ya doakan. Kita saudaraku disuruh menabur, ya menabur, saudaraku. Ya, jadi saya percaya kalau orang yang memiliki karakter ketaatan dalam hidupnya, saudaraku, ini yang akan semakin diberkati Tuhan. Ya, kita taat dengan firman Tuhan, ya. Kita tidak perlu menggunakan, saudaraku, pengertian kita sendiri, ya. Seperti tadi yang wanita disuruh ini dia lakukan, saudaraku. Dan kita boleh lihat hasilnya bahwa minyak itu ketika semua bejana sudah penuh baru berhenti. Amin. Saudara, mari kita mau belajar taat sama Tuhan. Ya, dengar-dengaran sama Tuhan, saudara. Ya, waktunya saudara dan saya kita mengalami kasih karunia yang berlimpah-limpah dalam hidup kita. Dan karakter apa yang perlu kita perluas lagi, yaitu apa? Kerendahan hati kita. Ya, di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang itu berkata, pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Kita melihat di sini bahwa perempuan ini terus memiliki kerendahan hati. Sekalipun waktu itu dia udah terima berkat yang berlimpah-limpah, dia tetap datang kepada Tuhan. Dia datang mengucap syukur dan dia berkata, Tuhan mau diapain berkat ini? Artinya orang yang menganggap bahwa semua yang dia punya itu datangnya daripada Tuhan. Amin. Begitupun dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita memiliki karakter kerendahan hati. Ya, orang yang rendah hati itu pasti diberkati. Ya, kita sekalipun saudaraku, ya, mungkin
kita sudah mengalami kesuksesan, keberhasilan dalam hidup kita, tetap kita menghargai. Teristimewa di sini, hargai pemimpin-pemimpinmu. Ya, hormati di rumah siapa? Kita hormati orang tua kita. Para istri siapa? Hormati suamimu. Apapun dia, ya keadaannya seperti apa, dia yang diberi otoritas menjadi kepala dalam rumah tangga. Saudara, karena firman Tuhan bilang bahwa berkat itu turun akan mengalir dari kepala. Ya, jadi kalau istri tidak tunduk, tidak hormat, taat sama suami, mau sejajar dengan suami, terus berkat itu gimana mengalir? Tidak akan turun. Karena mau mengalir, kan mengalir ya harus turun ke bawah. Tapi saudara mau naik, apalagi mau lebih tinggi. Gak bisa saudaraku ya. Jadi mari kita menjadi pribadi yang rendah hati. Rendah hati di hadapan Tuhan, apapun itu, ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan saudara, dan kita di sini boleh melihat bagaimana Tuhan melimpahkan berkat di dalam kehidupan kita. Apa yang dialami oleh janda ini saudara, saya percaya kalau saudara tangkap apa yang saya bagikan, bahwa mari kita perluas kapasitas iman kita. Dan yang kedua, perluas karakter kita. Karakter apa? Kita tidak boleh malas ya. Terus yang berikutnya, kita perluas apa? Karakter ketaatan kita. Kita mau jadi orang-orang yang taat dan kita terus perluas karakter kerendahan hati. Amin. Jangan jadi malas saudaraku. Karena malas, orang yang malas itu adalah orang yang bukannya tidak bisa melakukan apa-apa, tapi adalah orang yang punya 1001 alasan. Betul ya saudara, betul. Jadi mari saya rindu kita tangkap pesan Tuhan di tahun kasih karunia ganda ini, sehingga saudara akan dilipat gandakan. Berkat tadi, kasih karunia keselamatanmu dilipat gandakan, engkau terima berkat di dalam jasmani dan juga berkat materi. Amin. Puji Tuhan, sampai di sini firman Tuhan.